Siap Pak Irjen. Pak Irjen ini dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah ini melihatnya dari kacamata seorang Bapak, seperti apa nilai-nilai perjuangan bangsa kita sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merasa merdeka, ya kita bersyukur dulu. Jadi menikmati kemerdekaan, walaupun kita juga nggak bisa menyamakan apa menikmati kemerdekaan itu sama setiap insan manusia, kita kan juga nggak tahu. Tapi ya untuk secara normatifnya bahwa bangsa Indonesia telah merdeka berumur 81 tahun. Itu aja kita ambil dari aspek yang positif. Nah, cuma untuk menikmati kemerdekaan itu kan macam-macam. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat mau hari kemerdekaan, malah ada unjuk rasa demo di Aceh, bahkan mengibarkan bendera. Entah siapa penyusupnya atau proklamatornya nggak tahu, itu kan memperingati hari damai. Disambut oleh Papua, demo juga sampai mengeluarkan tembakan juga. Sambut juga ada unjuk rasa kemarin itu di Jogja. Dan hari ini juga ada unjuk rasa di Bundaran HI, Patung Kuda dan lain sebagainya, yang muatannya tentu meminta perhatian daripada negara Republik Indonesia. Sejauh mana keberadaan pemerintahan sekarang ini sudah menyentuh kepada aspek yang terbawah enggak. Nah, ini kita jangan anggap enteng permasalahan ini. Ini segera dieliminir, dijawab agar jangan sampai berbuah hasil yang tidak baik. Kita jangan berpikir bahwa ini landai-landai saja. Jadi kalau ditanya saya pribadi, saya sangat tidak berharap bahwa demo ini bisa berbuah hasil yang tidak baik, karena kasihan nanti masyarakatnya. Boleh-boleh saja mengeluarkan pendapat, kan itu kan kebebasan berpendapat kan dilindungi oleh undang-undang ya, tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, pasal 1998 loh ya. Tapi namun kita kan nggak tahu di dalam demo ini apakah murni atau ada penyusup atau ada yang menunggangi atau membuat kekisruan dan lain sebagainya. Yang kasihan, jujur ngomong, yang kasihan itu aparat keamanan ya. Khususnya inilah nasibnya polisi nih. Kaki kiri masuk rumah sakit, kaki kanan masuk kuburan. Benar dia tuh, itu sudah tugasnya. Dikit aja ada yang salah, itu memang bajingan, memang polisi nih. Itulah nasib. Tapi saya berharap pada junior-junior tetap tegakkan ya keberadaan daripada negara Republik Indonesia, tentu di backup oleh aparat dari TNI tentunya. Jadi sekarang TNI Polri bersinergi untuk mengamankan negara kita, karena bagaimanapun ini kalau seandainya embrio ini meluas, tidak akan menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang kita inginkan. Saya sangat tidak berharap bahwa kejadian seperti ini terulang seperti 1998. Ini kan sudah mulai nih. Kita nggak tahu nih tanggal besok apa, besoknya lagi apa, apakah sektoral Jakarta saja atau meluas kepada seluruh Indonesia, kita nggak tahu. Karena embrio-embrio sudah mulai muncul, kan gitu. Nah, kenapa ya? Tentunya pemerintah harus mengkoreksi diri, ada apa? Kenapa sampai sebegitunya? Tentu ada hal-hal yang perlu dibenahi sehingga menyentuh pada aspek terbawah. Apalagi kan akhir-akhir ini banyaknya perilaku pejabat ya, apalagi yang menyangkut kepada tindak pidana korupsi yang gila-gilaan ini. Ini kan masalah Jampitsus, ini kan masalah yang sangat krusial di negara Republik Indonesia, dan orang bodoh aja pun tahu permasalahan ini. Belum lagi kita berbicara tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Nah, tentunya ini merupakan koreksi. Tapi saya pribadi berharap bahwa masyarakat nggak usah terpancing dengan situasional ini. Karena kan kalian tidak tahu apa istilah demo yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa. Jangan mau karena dibayar 150.000 kau berangkat, atau pulang kok jadi mayat.
Dan kau nggak ngerti arti demo ini ya, mendingan kau cari makan aja lah. Gak usah ikut-ikutin demo lah. Demo itu yang tidak menguntungkan tuh kalau tidak tahu substansinya bukan menguntungkan dirimu tapi akan merugikan dirimu. Mendingan cari makan, kemudian pulang ketemu dengan keluarga, selesai. Jadi biarlah hari proklamasi ini betul-betul dinikmati karena ini kan setahun sekali ya. Kita merayakan hari kemerdekaan. Ya marilah kalau memberikan suntikan kepada negara kita, berikan suntikan yang positif. Dan saya sangat tidak berharap orang-orang yang berada di ruang gelap menunggangi peristiwa ini untuk menghancurkan keberadaan pemerintahan yang saat sekarang ini. Ini diharapkan intelijen turun, mengeliminir semua nih. Kalau itu terjadi, nggak usah ragu-ragu, sungkan-sungkan, ambil langkah tindakan tegas dan terukur. Itu kira-kira ya. Pak, terkait polemik video ya, aksi penerjun payung yang saat 17 berlangsung, yang mendapatkan kritik publik terkait menyoroti detail visual di mana bendera bergambar wajah presiden dipegang dengan tangan saat hormat, sedangkan bendera itu dikaitkan di bagian kaki kanan. Bapak gimana menanggapi Wajah siapa? wajah Pak Presiden? Jelas-jelas kalau bertanya gitu loh, jangan ngambang jadi nggak tahu. Nanti lama-lama wajah saya gue bilang lagi nanti. Gimana? Nah itu. Ya menurut hemat saya ini kan hari proklamasi Republik Indonesia yang ke-81, kebetulan Presiden Republik Indonesia adalah Pak Prabowo Subianto. Sah-sah saja menurut saya kan itu. Namun, nah itu saya sedikit agak koreksi, soal saya koreksi ya istilahnya untuk kedepannya. Kenapa tidak ada mendamping kalau memang menerjunkan gambar Presiden Republik Indonesia? Kenapa yang memproklamirkan negara Republik Indonesia ini kan hari kemerdekaan? Mbok ya ikut diterjunkan lah wajahnya beliau yang terhormat Insinyur Soekarno, Bung Hatta. Kan mereka ini kan sebagai pejuang-pejuang yang betul-betul memerdekakan Indonesia. Contoh Jenderal Sudirman. Itu kan orang-orang tokoh-tokoh yang sangat berjasa di Republik Indonesia. Nah, saya melihat itu juga saya kira disusul dengan wajahnya Pak Soekarno sama wajah Bung Hatta dan wajah Jenderal Sudirman. Tapi enggak. Nah, jadi saya berharap supaya senang Pak Prabowo kita buat seperti itu. Kita kan mengutamakan kepada keberadaan bangsa. Ya besok-besok munculkanlah siapa sebenarnya itu yang mendirikan Republik Indonesia ini. Ya, nggak usah kita munafik semua. Ini tidak lain apapun plus minusnya. Kita harus menghormati keberadaan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai proklamator Republik Indonesia. Kalau nggak ada beliau-beliau ini belum tentu. Mereka kan dipaksa dari Rengas Dengklok mereka membawa itu. Kemudian memberikan pidato yang singkat dicoret-coret lagi. Siapa itu? Kalau bukan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Kemudian pasca itu bagaimana perjuangan seorang Jenderal Sudirman sampai bergerilya, sampai sakit-sakit untuk hanya mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Seorang Jenderal Sudirman bukan seorang jenderal yang nggak ada lah ngelawan Jenderal Sudirman, ada jenderal yang ada sekarang, nggak usah banyak ngomong. Jenderal sekarang kan bukan dalam perjuangan yang ini, tapi Jenderal Sudirman adalah seorang pejuang yang betul-betul rela berada di hutan, rela bergerilya demi untuk negara Republik Indonesia. Nah, jadi jadi jangan lupa sejarah lah. Jangan lupa sejarah siapa-siapa yang merupakan pawang-pawang negara ini. Nah itu kalau saya lihat tadi itu ada diterjunkan juga, bahagia juga saya. Oh ya proklamator saya diterjunkan ya. Hargailah mereka. Kenapa saya ngomong gitu? Ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang memproklamirkan? Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Termasuk diantaranya yang mempertahankan keberadaan Republik Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Jangan kita lupakan tuh. Saya kira tadi muncul dukung gitu kan. Wah saya bahagia ngeliat. Ya, kalau muncul Pak Prabowo ya sah-sah saja kan. Memang dia Presiden Republik Indonesia. Dan dia juga kan nggak ngerti tuh. Nah, bahwa itu tiba-tiba muncul. Nah yang penggagas ini siapa? Nah, jadi istilah kasarnya nggak usah asal bapak senang lah. Repot udah asal bapak senang, dia senang bapak itu muncul kan gitu kan. Saya kalau ngomong apa adanya. Tapi kalau muncul berbarengan yang empat itu, Pak Prabowo,
muncul Insinyur Soekarno, muncul Bung Hatta, muncul Jenderal Sudirman, itu baru utuh negara Republik Indonesia yang merdeka karena sang proklamator itu. Itu loh, ya. Pak, tapi melihat Bapak yang muncul itu bukannya semua harus sudah sesuai protokol presiden kan? Ya, pasti kan ada video nih, ada video detailnya. Bukannya ada di sini? Saya nggak mau berandai-andai, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya hanya mengilustrasi. Kalau saya masuk kepada protokolnya seolah saya lebih pintar daripada mereka. Nggak usah digiring-giring juga saya. Saya nggak mau, saya harus firm, netral, meluruskan masalah. Saya akan mengilustrasi alangkah indahnya pada saat diterjunkan itu bukan hanya gambar Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus, ingat loh, sekaligus sebagai proklamator. Ya. Nggak ada yang lebih hebat di Republik Indonesia daripada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, dan juga seorang Jenderal Sudirman. Itu betul-betul harus kita hargai, kita betul-betul istilahnya kita ilhami bahwa mereka-mereka lah yang sangat-sangat amat berjasa di Republik Indonesia ini, terlepas plus minusnya. Gitu kira-kira ya.